Aksi nyata Modul 1.4 Budaya Positif oleh Sri Maryani Suhesti, SPD, SD, CGP Angkatan 9. Mari berkenalan dengan tim kami, Suwarno, SPD, MPD, sebagai fasilitator, Mukhlisoh, SAG, sebagai pengajar praktik, Sri Maryani Suhesti, SPD, SD, CGP Angkatan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Indi. Yang saya hormati penyaji, pemapar ide dan gagasan dari diseminasi budaya positif calon guru penggerak Ibu Sri Maryani Suhesti SPD. Yang saya banggakan para peserta diseminasi budaya positif. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari menjelang siang ini kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan ini. Tiada lain tiada bukan, ini karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan tentunya. Salawat dan salam semoga Allah tetap curahkan untuk pemimpin umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang hebat, saya ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti acara ini hingga usai nanti. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat, menjadikan kita semangat, dan yang lebih utama lagi bisa diterapkan di sekolah kita masing-masing untuk mencerdaskan anak-anak kita. Baik, sebelum acara dimulai, saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga diseminasi budaya positif, yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Baiklah, untuk mengawali acara ini, marilah kita awali dengan bersama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan acara ini bisa selesai sukses hingga usai nanti. Baiklah, sebagai acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Semarang 1. Kepada Bapak Wahyudi SPD, waktu dan tempat saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Pada yang terhormat Ibu guru semuanya, khususnya Ibu Sri Maryani Suhesti yang merupakan calon CGP angkatan yang ke-9 ya, dan ibu-ibu tamu undangan dari SD lain yang kami hormati pula. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat salam pada Nabi Muhammad SAW. Kami hanya bisa mengharapkan dari pertemuan yang baik ini tentunya akan memberikan ilmu kepada kita yang belum pernah kita ikuti barangkali secara diseminasi budaya positif. Jadi kami berharap nanti pada hari ini mendapatkan ilmu terbaru dari CGP kita. Tentu saja yang sudah CGP sih sudah tahu, tapi kita semuanya memang
Mudah-mudahan siang hari ini paham akan diseminasi budaya positif ini. Jadi kita niatkan pertemuan ini niat untuk menambah ilmu, niat ibadah. Insya Allah Allah akan memberikan balasannya. Amin ya rabbal alamin. Kiranya hari ini karena waktunya sudah siang, akan segera dimulai acara pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wahyudi yang telah memberikan sekapur sirih untuk kita semua, pesan-pesan dan pesan-pesannya. Mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya. Selanjutnya yaitu acara diseminasi, penyampaian ide, gagasan, dan tugas-tugas tentang budaya positif. Kepada penyaji calon guru penggerak Ibu Sri Maryani Suhesti SPD, waktu dan tempat saya serahkan. Matur nuwun Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu-ibu untuk datang memenuhi undangan saya. Langsung saja Bapak Ibu, saya ingin untuk duduk. Diseminasi budaya positif. Perkenalkan, saya Sri Maryani Suhesti, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTD STF SD Negeri Slerok 1. Sebelum acara dimulai, SB dulu ya Bapak Ibu untuk menyegarkan dulu. Terima kasih untuk SDG-nya. Sebelum acara diseminasi saya mulai, saya akan memberikan kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas yang pertama yaitu mengikuti diskusi dengan santai. Yang kedua yaitu saling menghormati atau menghargai. Yang ketiga yaitu mengangkat tangan ketika mau bertanya atau berpendapat. Jadi kalau ada yang mau bertanya, mengangkat tangan, dan yang lainnya mendengarkan Ibu Bapak. Kemudian mengikuti diskusi dengan perasaan bahagia. Ini adalah kesepakatan kelas kita sebelum acara diseminasi kita mulai. Sini saya ada contoh kasus.
Berikutnya saudara siswa bakar sekolah. Di Temanggung, Jawa Tengah, seorang siswa SMP diduga membakar sekolahnya sendiri. 3 ruang kelas rusak akibat kebakaran. Di Temanggung, Jawa Tengah, kamera pemantau SMPN 2 Pringsuran merekam seorang remaja yang diduga hendak membakar sekolah. Usutnya usut, terduga pelaku merupakan siswa SMPN 2 Pringsuran sendiri. Akibat kejadian ini, sebuah ruang prakarya ludes terbakar. Api juga merusak atap di luar ruang kelas. Polisi telah mengamankan terduga pelaku dalam rekaman CCTV. Setelah kita lakukan penyelidikan, mengacu kepada data-data CCTV dan data dari sekolah, maka dapat kita terwujudkan, dapat kita lakukan penangkapan seorang pelaku yang masih anak-anak dan itu adalah siswa dari SMP. Pihak sekolah terkejut dengan ulah salah seorang muridnya. Meski kerap mencari perhatian, terduga pelaku dikenal bukanlah anak nakal. Dari penjaga kami tidak berdiri jam 2 malam tiba-tiba ada api menyala di dekat kelas 2 menyambar kelas 9B dan 9C. Ini campur Pak. Dia minta perhatian itu tidak ada. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi untuk mengetahui motif dari pembakaran tersebut. Agung Boywaji, Kompas TV, Temanggung, Jawa Tengah. Dari contoh kasus di atas, ada pertanyaan yang membuat saya jadi pengen tahu, dan saya pengen memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu semua tentang video tadi, yaitu tentang anak yang membakar sekolahnya. Dan ternyata anak tersebut yaitu tidak tergolong anak yang nakal. Pertanyaan saya, kira-kira faktor penyebab anak tersebut membakar sekolahnya sendiri apa? Monggo, siapa yang mau jawab? Monggo. Kira-kira faktor penyebab anak tersebut membakar sekolahnya itu apa? Monggo, barangkali ada yang bisa membantu saya untuk menjawab. Ya, Bu Ratna, monggo Bu Ratna. Monggo Bu Ratna. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk pertanyaan yang ada di situ, kira-kira faktor penyebab anak tersebut kenapa bisa membakar sekolahnya sendiri? Mungkin yang pertama adanya faktor bullying, sering diejek oleh teman-temannya. Bahkan mungkin tidak hanya anaknya yang diejek, tetapi orang tuanya juga ikut disertakan untuk bahan ejekan. Jadi mungkin yang utama adalah itu. Itu saja. Anak itu dendam ya Bu, dendam yang sudah sudah menumpuk-numpuk. Jadi dendam yang sudah berkelanjutan atau yang dulu-dulu akhirnya akumulasinya akhirnya mereka atau anak tersebut membakar. Iya, oke. Matur nuwun Bu Ratna, matur nuwun untuk terima kasih atas masukannya. Jadi faktor-faktor anak itu menjadi nekat itu banyak sekali. Makanya di sini saya akan memaparkan satu persatu secara rinci. Di sini ada materi pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Dari tujuan dari kasus tersebut kita dapat mengambil pelajaran, yaitu pelajaran dari kasus-kasus siswa kita. Materi pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini termasuk dalam teori kontrol Dr. William Glasser, disiplin positif dan memiliki nilai-nilai kebajikan. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ini termasuk dalam menjelaskan konsep.
Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Restitusi itu ada dua. Yang pertama yaitu restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan KISS teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, yaitu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ilusi yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ilusi yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menguatkan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kemudian ilusi selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi bagaimana seseorang bisa berubah pada paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia dan bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini ada perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Sedangkan stimulus respon mengatakan bahwa semua orang memiliki hal yang sama. Sedangkan teori kontrol mengatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus respon mengatakan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol mengatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon mengatakan bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon mengatakan bahwa orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol mengatakan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Sedangkan stimulus respon mengatakan bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol mengatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon mengatakan bahwa pelaksanaan Anda pada saat digital gagal. Sedangkan teori kontrol mengatakan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon mengatakan bahwa model berpikir menang atau kalah, sedangkan teori kontrol mengatakan bahwa model berpikir menang-menang. Jadi dari kedua perbedaan itu, maka sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana perilaku kita dalam berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan.
Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain, untuk mendapat hadiah, atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Jadi menurut konsep disiplin positif, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu semua itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan pengaruh demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Di situ Ki Hajar mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Dian Jurgensen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Diana mengatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nilai-nilai universal sendiri telah diperkenalkan di modul 1.2 yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diana Gosen 1998 mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kita selanjutnya yaitu mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang kita anut saat ini adalah profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila ada 6 nilai yang harus kita laksanakan, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mandiri, ketiga bergotong royong, keempat berkebinekaan global, kelima bernalar kritis, dan keenam reaktif. Kita mengacu ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengatakan bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini menurut motivasi eksternal.
Sedangkan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ini termasuk dalam motivasi eksternal. Sedangkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, ini termasuk dalam motivasi internal. Jadi di dalam motivasi perilaku manusia itu menurut Diana Rosen dalam bukunya itu motivasi dibagi menjadi 3, yaitu motivasi eksternal, motivasi eksternal, kemudian motivasi eksternal dan motivasi internal. Jadi motivasi eksternal itu ada dalam diri kita sendiri, sedangkan internal itu ada pengaruh dari orang lain. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif, yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang ketiga, yaitu motivasi internal. Mengapa? Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau bagian. Jadi siswa-siswa kita itu lebih menggunakan motivasi internal. Di sini ada contoh kasus IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat upaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Dari kasus tersebut, saya memiliki pertanyaan. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama yaitu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Lalu alasannya apa? Monggo barangkali ada yang bisa membantu untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari kasus yang tadi dibacakan oleh Bu Yani tentang Pak Seno dan IPA, kita melihat bahwa dalam kasus itu IPA itu tidak memiliki yang namanya kebutuhan dasar, yaitu tentang kasih sayang dan kebebasan atau freedom. Jadi si IPA itu terpojok dengan keadaan yang seperti itu, dan pasiennya sendiri itu dia sepertinya melakukan sikapnya sebagai penghukum, bukan sebagai manajer ataupun sebagai satunya apa itu? Iya, sebagai teman. Jadi di kasus ini Pak Senonya sendiri juga sebagai penghukum. Menurut saya memang untuk guru sebagai penghukum itu masih kurang tepat, dan si IPA-nya sendiri itu tidak punya atau tidak memiliki kebutuhan dasar sebagai siswa, yaitu kebebasan atau freedom dan kasih sayang dari gurunya itu sendiri. Terima kasih. Matur nuwun Bu Maria Ulfa atas jawabannya. Jadi Pak Seno itu menempatkan dirinya sebagai penghukum, itu ya Bu ya, intinya seperti itu ya. Kemudian soal yang kedua yaitu, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Monggo Bu Bintang. Menurut saya menurut saya tindakan Pak Seno itu merupakan konsekuensi, karena dia
membiarkan tindakan kalau teman-temannya IFA itu menertawakan IFA karena dia berdiri di depan seperti itu. Iya. Jadi malah Pak Seno mendukung teman-temannya untuk menertawakan IPA. Iya. Matur nuwun Bu Bintang. Ya, di sini ada yang mengatakan sebelum ke hukuman dan konsekuensi, saya memberikan kasus dulu tadi ya. Jadi apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Di sini saya akan menjelaskan hukuman dulu ya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Jadi hukuman yang diberikan itu bisa berupa hukuman fisik maupun hukuman psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, itu yang termasuk di dalam hukuman. Sedangkan konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah atau guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya yaitu mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Di pengaturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap murid di sini senantiasa memonitor murid. Sikap gurunya di sini senantiasa memonitor murid. Jadi biasanya konsekuensi itu dilaksanakan atau dibuat saat tahun ajaran baru. Ya, biasanya tahun ajaran baru kita membuat kesepakatan kepada anak-anak apa sih yang harus ada peraturan apa aja yang ada di kelas kita agar kelas kita itu menjadi kondusif. Itu konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen 2004. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Chelsom Gosen 1996. Kita melanjutkan materi yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas biasanya seperti yang tadi saya bilang akan ada saat tahun ajaran baru. Keyakinan kelas, apa sih itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas dibuat untuk membentuk karakter baik pada murid agar tertanam dalam hati dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembentukan keyakinan kelas atau di sekolah yaitu yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Jadi biasanya keyakinan kelas itu lebih mengerucut ya Bapak Ibu. Kalau misalnya keyakinan sekolah itu biasanya masih universal.
Kalau keyakinan kelas biasanya tiap-tiap kelas itu berbeda-beda, tergantung siswanya juga. Yang ketiga yaitu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curang pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi biasanya keyakinan kelas itu dibuat, anak-anak diberikan sticky note, dibagikan ke anak-anak apa sih yang mereka inginkan di dalam kelas agar di dalam kelas itu kondusif. Biasanya mereka ada yang ingin yang tidak mengerjakan PR misalnya disuruh keluar atau bagaimana, itu biasanya keinginan anak-anak itu lebih kompleks. Kemudian sticky note tersebut yang sudah ditulis ditempelkan di papan tulis. Nanti baru guru akan melihat satu persatu, kemudian akan dibentuk keyakinan kelas yang ada. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Mempersiapkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga yaitu susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat yang positif. Contohnya yaitu kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi biasanya anak-anak itu membuat keyakinan kelas itu menggunakan bahasa yang negatif. Lalu guru menyimpulkan dan mengubah kalimat negatif tersebut menjadi kalimat yang positif. Yang selanjutnya yaitu tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebaikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Selanjutnya yaitu tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Jadi secara periodik keyakinan kelas itu dibuat. Selanjutnya yaitu setelah keyakinan kelas atau sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Jadi keyakinan kelas atau sekolah selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Biasanya memang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu otomatis sudah ditempel di dinding-dinding kelas masing-masing. Kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Setiap manusia pasti menginginkan kebutuhan dasar kelima-limanya ini bisa terpenuhi. Ya, di antaranya kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan kelima penguasaan. Di dalam kebutuhan dasar manusia ada juga restitusi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol tersebut diantaranya yaitu 5 posisi kontrol seorang guru. Diantaranya yang pertama adalah sebagai penghukum. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas.
Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Penghukum dengan nada tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghadap. Terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat? Itu termasuk dalam nada-nada dalam konteks guru-guru yang berperan sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Posisi yang kedua yaitu guru sebagai pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah, nada suara memelas atau halus atau sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Contohnya di sini yaitu, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Ini termasuk dalam membuat rasa bersalah. Kemudian posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Mereka akan berkata, contohnya yaitu, ayo bantulah demi Bapak ya. Yang kedua yaitu, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Yang ketiga yaitu, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Itu posisi guru sebagai seorang teman. Posisi guru selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Pemantau di sini, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau diantaranya yaitu, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu sebagai pemantau. Sedangkan posisi guru yang terakhir adalah manajer. Di sini posisi guru sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Nah, dari kelima posisi guru, saya ingin Bapak Ibu sekalian menempelkan, menuliskan di sticky note posisi apa yang pernah Bapak Ibu lakukan di dalam kelas, atau penghubung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Monggo ditulis, nanti monggo ditempel di papan tulis. Penghubung, posisi Bapak Ibu semua bisa di dalam kelas bisa menjadi penghubung atau pembuat rasa bersalah atau teman atau pemantau atau manajer. Posisi Bapak Ibu dalam kelas masing-masing.
Oke, di sini ada yang memposisikan guru sebagai teman. Saya jadikan satu. Teman dan manajer, teman lagi, teman dan manajer, pemantau, teman dan manajer. Yang pemantau sih ya? Pemantau ya, monggo buka tadi saya pengen tahu. Pemantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini guru sebagai pemantau, yaitu dengan memberikan peraturan-peraturan dan konsekuensinya dengan menggunakan sanksi kepada siswa dan muridnya. Sanksinya misalkan peraturan yang sudah diterapkan itu apa, kemudian kepada siswa diberi sanksi yang setelah adanya dari kesepakatan. Itu termasuk dalam pemantau ya Bu. Berarti memberikan sanksi karena masih kelas rendah belum bisa ya Bu. Betul, kalau misalnya memang kelas rendah kita tidak bisa memberikan langsung kesepakatan kelas. Biasanya gurunya yang langsung memberikan kesepakatan kelasnya gitu. Kemudian manajer dan teman manajer dulu sinten ya, manajer sinten Bu Ratna. Saya Tiga-tiganya, monggo tiga-tiganya hebat. Langsung memposisikan guru sebagai ketiganya, yaitu sebagai penghukum, teman dan manajer. Monggo Bu Ulfa. Dulu sebelum saya ikut CGP, saya hampir setiap kali menyelesaikan masalah itu dengan menggunakan posisi saya sebagai penghukum, karena mungkin kurang pengetahuan saya yang namanya guru itu ya intinya anak bersalah ya kita hukum gitu. Cuma setelah kesini saya sudah mulai memahami yang namanya guru itu bukan hanya sebagai penghukum, tapi kita menyelesaikan suatu masalah bisa dengan model posisi teman dan manajer. Jadi agar diri anak sendiri itu mulai menyadari bahwa saya itu bersalah dan saya harus seperti apa untuk menyelesaikan atau mempertanggungjawabkan kesalahan saya. Jadi di posisi ini guru sebagai teman agar anak itu tidak merasa beban terhadap kesalahan mereka, dan menjadi manajer agar anak itu bisa membangkitkan sendiri apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya pertanggungjawabkan atas apa yang saya lakukan seperti itu. Ya betul. Memang kalau misalnya kita menjadi seorang yang penghukum, anak biasanya pada takut gitu. Jadi biasanya kita sebisa mungkin menjadi manajer ataupun menjadi teman. Ada lagi yaitu pemantau sudah ya, pemantau manajer di sini sebagai apa Bu Sini rasanya. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya sebagai guru yaitu inginnya menjadi teman. Jadi anak-anak itu tidak takut sama gurunya. Ya, kalau misalnya seperti tadi ada anak yang telat, kita rangkul, kita cari tahu kenapa dia telat. Jangan langsung menghukum, karena kan kita tidak boleh menghukum langsung menghukum, apalagi itu tidak tegas. Ya, kemudian ya seperti itu saja jawabannya. Oke, berarti sebagai teman, memang kita itu di masa sekarang itu kita
dikatakan sebagai menghamba itu sebetulnya tidak pas ya, bukan menghamba, tapi kita berpihak pada murid bagaimanapun murid kita harus tetap merangkul. Jadi murid itulah yang nantinya akan meneruskan tongkat estafet kita, tadi matur nuwun atas pendapat dari ibu-ibu semua, ibu bapak semua tentang posisi selama di kelas. Sekarang di sini saya ada contoh kasus yang saya ambil dari beberapa kasus yang ada. Di sini contoh kasus yang pertama yaitu Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kakinya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Siti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah itu tidak tahu Bu, saya lihat kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit. Mana saya tahu bagaimana menjahit Ibu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Nah, di sini saya dari kasus yang tadi saya bacakan, ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama yaitu posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti. Posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti. Monggo, ini saya pengen dengar suaranya. Ya, terima kasih atas waktunya. Menurut saya, posisi kontrol yang dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti adalah sebagai manajer, karena dia mau berdiskusi dengan siswanya apa yang dia salah, apa maksudnya.
apa kesalahannya dan bagaimana cara dia memperbaikinya, seperti itu. Oke, betul sekali. Posisi Bu Sukti saat ini yaitu sebagai manajer. Jadi tidak menyalahkan salah satunya, tapi kedua-duanya dipanggil dan menempatkan diri sebagai manajer yang ada di kelasnya. Nah itu ya. Kemudian yang kedua, hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian. Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian. Bu Rini, monggo Bu Rini. Saya pengen dengar. Terima kasih atas waktunya. Hal-hal yang dilakukan yaitu satu, berupaya untuk menenangkan kedua itu dan mendengarkan ceritanya kekesalan hati keduanya dia. Berikutnya adalah bertanya tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Ya, keyakinan sekolah. Biasanya keyakinan sekolah itu yang membuat sekolah kemudian siswa harus menaati itu, terutama dalam hal perkelahian. Itu biasanya sekolah tidak ada peraturannya sendiri. Ya, terima kasih. Tadi ada sedikit kasus ya tentang seorang siswa yang berkelahi dan kemudian dibawa oleh kepala sekolah untuk menanyakan penyebab dari perselisihan mereka. Kita lanjut materi selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi yang kedua yaitu restitusi segitiga restitusi. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Segitiga restitusi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas biasanya di situ setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu termasuk dalam menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi itu termasuk dalam pertanyaan menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah biasanya pertanyaannya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi mencari caranya agar anak tersebut itu bisa menjadi terbuka pikirannya seperti itu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Biasanya anak itu melakukan suatu kesalahan pasti ada alasannya. Tidak mungkin tiba-tiba anak itu nonjok atau tiba-tiba anak itu melakukan kesalahan tanpa ada alasan. Itu termasuk dalam validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan seperti yang tadi saya bicarakan tadi, yang saya jelaskan tadi, keyakinan kelas itu ada saat tahun ajaran baru. Jadi itu selalu dipakai selama 1 tahun. Setelah 1 tahun biasanya ada beberapa yang merevisi, beberapa yang direvisi. Direvisi itu sesuai dengan kebutuhan anak-anak saat itu. Kita tidak bisa menyamakan antara siswa yang dalam tahun ini dan tahun yang akan datang keyakinannya sama, itu tidak bisa. Biasanya anak-anak akan seperti ini bu, saya pengennya seperti ini, itu dimasukkan ke dalam keyakinan kelas. Jadi restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi biasanya guru menanyakan kepada siswa yang melakukan kesalahan, kamu sebenarnya ingin jadi apa sih?
kenapa kamu melakukan seperti ini sih? Biasanya seperti itu. Itu termasuk dalam menanyakan keyakinan. Jadi ketiga restitusi ini, saya memiliki contoh kasus. Kebetulan murid saya sendiri, sebenarnya banyak, tapi saya mengambil 3 saja. Terima kasih ya. Mana katanya? Kenapa suka ngobrol? Sudah melanggar lalu kalau sudah tahu sudah melanggar, lalu apa yang sudah setelah minta maaf jadi itu adalah perbuatan yang tidak berdasarkan tadi kasus anak saya yang pertama, yaitu kesepakatan kelas di kelas saya, biasanya itu tidak ada yang ngomong tidak sopan. Tidak sopan itu dalam artian ngomong jorok, atau biasanya kan anak-anak senangnya dekat-dekat orang tua itu. Orang tua itu wis buat jambalan, itu awal-awalnya seperti itu. Saya mendengar sampai akhirnya orang tuanya tidak terima, ada masukan dari orang tua yang akhirnya saya jadikan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itulah yang harusnya disepakati oleh guru, disepakati oleh siswa-siswa. Ternyata awalnya berat sekali Bu, karena apa? Terbiasa, mereka sudah terbiasa. Di rumah pun ternyata terbiasa ngomong seperti itu. Sama adiknya pun juga ngomongnya bahasa binatangnya keluar. Tapi setelah, alhamdulillah, setelah beberapa bulan saya memberikan edukasi seperti itu, anak-anak mulai ada perubahan. Perubahannya yaitu kalau misalnya walaupun saya tidak mendengar, pasti kan temannya mendengar. Nanti pasti ngomong saya, Bu, ada yang ngomong jorok, ini yang ngomongnya jorok. Nanti biasanya saya akan panggil, saya tanya kenapa dia itu sampai berkata seperti itu. Biasanya memang anak-anak kalau lagi main itu kan guyonan akhirnya keceplosan ngomong seperti itu. Atau mungkin guyonan laki-laki dan perempuan, akhirnya orang tuanya diledek, buat ledekan itu yang biasanya terjadi di kelas saya. Tapi alhamdulillah ini sudah jauh berkurang sekali. Kasus yang kedua, selamat siang Saskia. Gimana keadaannya itu? Kamu tahu nggak kenapa kamu ambil sini? Tahu kenapa? Kamu kayak apa ya? Lalu kamu masih ingat nggak salahnya apa? Kalau tidak mengerjakan PR selama 3 tahun, maka orang tuanya akan diambil. Lalu apa yang melakukan? Ya, untuk saya kamu itu memiliki rasa tanggung jawab. Jadi untuk anak setiap kali ada tugas yang diberikan kamu jangan ya. Nah, boleh
Itu kasus yang kedua, Ibu. Kasus yang kedua yaitu anak tidak mengerjakan PR. Di dalam kelas yang saya ampu, memang anak yang tidak mengerjakan PR itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya kalau misalnya 1 kali, biasanya anak yang tidak mengerjakan PR saya suruh ke depan, saya foto, saya kirim ke grup. Tujuan saya supaya apa? Orang tuanya tahu. Saya pengen adanya komunikasi antara orang tua dan guru. Jadi kalau misalnya di sini anaknya tidak mengerjakan PR, supaya orang tuanya tahu, oh ternyata anak saya tidak mengerjakan PR. Saya tidak ada tujuan untuk membuli atau apa, tapi dengan seperti itu orang tua justru akan lebih efektif. Orang tua justru lebih perhatian. Jadi pulang sekolah, kamu ada PR apa enggak? Kamu ada PR apa enggak? Awal-awalnya memang banyak sekali yang tidak mengerjakan PR. Alasannya lupa, alasannya saya main, banyak sekali alasan-alasan. Tapi setelah saya konsultasi, saya berkomunikasikan kepada wali murid. Biasanya awal tahun ajaran saya mengumpulkan wali murid untuk membahas masalah ini, dan ternyata orang tua atau wali murid sangat antusias, mereka senang. Mereka, iya Bu, gak apa-apa Bu. Jadi saya tahu anak saya mengerjakan PR apa tidak. Karena kalau tidak seperti ini, anak-anak itu menyepelekan diri, omongin sama orang tuanya gak ada PR, ternyata ada. Nah, setelah adanya seperti ini, setelah adanya keyakinan kelas, justru anak merasa tanggung jawab. Pulang sekolah, saya sudah mengajari anak-anak, pulang sekolah kalau ada PR, kamu ganti baju, makan, sholat, baru kerjakan PR. Setelah kerjakan PR, kamu silakan mau main, mau kemana silakan, asalkan izin sama orang tua. Dan alhamdulillah katanya wali murid, ternyata anak saya lebih mendengarkan omongan gurunya daripada saya. Kalau saya yang ada berantem, ya seperti itu. Tapi kalau misalnya bu guru yang ngomong, anak-anak malah lebih mendengarkan. Makanya saya sering mengkomunikasikan ini kepada anak-anak dan wali murid. Jadi kalau misalnya anak sampai 3 kali tidak mengerjakan, walaupun saya foto, ternyata 3 kali tidak mengerjakan, orang tuanya saya panggil. Kenapa sampai 3 kali tidak mengerjakan PR? Itu. Dan alhamdulillah ini jauh berkurang sekali dengan adanya keyakinan kelas seperti ini. Oke Bapak Ibu, saya hanya sekedar sharing saja kasus-kasus yang ada di sekolah, di kelas saya. Tentunya banyak sekali kasus yang ada awal-awalnya. Alhamdulillah sekarang saya sudah mulai lebih tenang karena anak-anak sudah terbiasa untuk menggunakan ritme mengajar saya. Peraturan-peraturan apa saja yang ada di kelas mereka sudah mau menaati. Dan semoga saja sampai seterusnya anak-anak tetap seperti itu. Saya berharapnya seperti itu. Saya akhiri, kiranya cukup sekian destinasi budaya positif yang ada di kelas saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, demikian tadi diseminasi yang telah disampaikan oleh Ibu Pemrasyarat. Silakan kepada para hadirin sebelum ditutup, dipersilakan untuk memberikan masukan-masukan, pendapat dan sebagainya. Monggo, berapa menit? 10 menit ya sebelum acara ditutup. Monggo. Yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya? Bu Erik, monggo. Jangan dibalik ya, kamu nanya. Oh ternyata sudah komplit. Oh masih ada lagi, monggo. Ini dari guru penggerak yang sudah lulus. Senior ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari diseminasi yang tadi sudah dipaparkan, tadi saya masih ada sebuah pertanyaan, yaitu
Tadi ada yang namanya kesepakatan kelas, keyakinan kelas, dan tata tertib. Saya pengen tahu perbedaan antara tata tertib sekolah, keyakinan kelas, dan kesepakatan kelas. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Saya mencoba menjawab ya Bu, walaupun saya yakin belum sempurna. Untuk peraturan sekolah itu biasanya sifatnya universal dalam artian seluruh siswa yang ada di SD tersebut harus mematuhi peraturan yang ada di sekolahan. Itu biasanya dibuat oleh sekolahan atau pihak sekolah, tentunya dari guru-guru dan warga sekolah yang ada. Kemudian kita kerucutkan lagi menjadi keyakinan kelas yang diinginkan anak-anak itu apa saja. Makanya kesepakatan kelas itu belum saya buat sebelum anak-anak membuat keyakinan mereka itu apa. Keyakinan mereka misalnya mereka menginginkan, di kelas saya menginginkan anak-anak yang misalnya yang tidak memakai sepatu hitam harus push up, misal seperti itu. Ada yang seperti itu. Ada juga yang tidak mengerjakan PR suruh keluar guru. Ada juga yang seperti itu. Biasanya di sticky note ada bermacam-macam keinginan mereka. Ada juga yang misalnya yang tidak mengerjakan PR suruh bawa apa gitu. Nanti dibagi-bagikan teman-teman lainnya itu untuk membuat suatu keyakinan kelas. Jadi ke anak-anak itu mintanya apa? Itu dicetuskan atau dituangkan ke dalam sticky note. Setelah adanya keyakinan dari berbagai macam karakter anak-anak, kita biasanya membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dari mereka itu apa? Saya biasanya menawarkan bagaimana anak-anak ini ada yang minta misalnya yang tidak mengerjakan PR, Bu Guru foto, kemudian Bu Guru kirim bagaimana, setuju apa tidak. Biasanya seperti itu. Nanti kalau misalnya setuju Bu, nanti saya tulis di papan tulis. Ini keyakinan kelas yang pertama. Keyakinan kelas yang kedua apa? Nanti anak-anak di sini ada yang menjawab seperti ini. Setuju apa tidak? Kalau misalnya mau setuju Bu Guru, nanti saya tulis lagi. Jadi tidak hanya saya selalu melibatkan anak-anak dalam mengambil keputusan. Saya tidak mau anak-anak merasa keberatan. Memang seperti yang tadi saya paparkan tadi, yaitu motivasi internal. Anak-anak itu lebih diutamakan menggunakan motivasi internal. Kenapa? Karena memang anak-anak biasanya berpikirnya masih itu saja. Jadi kita harus kadang mendisiplinkannya dengan cara kita, tetapi tidak merugikan anak. Jadinya seperti itu Bu. Menurut saya seperti itu. Barangkali ada kekurangan, saya juga minta maaf. Jadi intinya untuk yang namanya tata tertib sekolah itu masih satu pihak yang memutuskan, satu pihak dari pihak sekolah, dan siswa mau tidak mau harus mengikuti. Berarti ini namanya disiplin. Disiplinnya mengarahnya ke hukuman atau hukum. Sedangkan kesepakatan kelas sama keyakinan kelas, kita keyakinan dulu, anak baru ke kesepakatan kelas. Cuma mungkin Bu Yanti kan kelas 4 ya. Jadi kalau untuk kelas 4, 5, 6 atau kelas tinggi, alangkah baiknya seorang guru hanya sebagai memancing saja, fasilitator. Jadi biarkan anak-anak berpikir kira-kira apa kesepakatan yang akan kita buat. Jadi jangan guru yang memunculkan ini gimana kalau kesepakatannya seperti ini. Itu menurut saya sendiri, yang sepengetahuan saya itu masih belum tepat, karena dengan seperti itu anak masih belum berkembang untuk pikirannya. Jadi kita hanya memancing saja seperti apa, misalkan ini bagaimana kalau di sini kayaknya kelasnya kotor, kalau untuk pembelajaran itu kira-kira bagaimana kayak gitu. Jadi hanya memancing saja seperti itu. Mohon maaf barangkali banyak kesalahan. Terima kasih.
Matur memang saya memang membagi-bagi pakainya sticky note Bu. Jadi anak-anak menginginkan apa yang mereka inginkan biasanya seperti itu. Ya, matur nuwun Bu Maria Ulfa atas pertanyaannya. Oke, masih ada lagi? Yang tadi pendapat dari Ibu Maria Ulfa, terima kasih. Ada lagi? Monggo Ibu. Mbak Ratna. Cukup demikian tadi acara demi acara telah kita lalui bersama tentang diseminasi budaya positif yang mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran, mengambil ilmunya untuk kita terapkan dalam kelas kita, dalam sekolah kita, agar anak-anak mempunyai budaya yang positif ya. Tapi tidak lain tidak bukan, ini sangat besar pengaruhnya dari gurunya. Maka guru harus punya pegangan yang sangat kuat. Kuncinya adalah sering saya katakan sabar, syukur, dan ikhlas. Syukur, alhamdulillah kita punya profesi yang mulia sebagai seorang guru. Ini adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah seorang guru, ustadz ya. Kita menjadi walaupun cuma sedikit bisa menjadikan beliau sebagai contoh yang menyampaikan tablik, menyampaikan ilmu-ilmu yang kita peroleh. Tadi beliau ini teorinya masya Allah banyak sekali ya, kita sampaikan kepada anak didik, teman kita, masyarakat dan sebagainya. Itu berarti kita telah mensyukuri sebagai profesi yang sangat mulia ya. Insya Allah akan mendapatkan amal jariah berupa ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah sabar. Mudah-mudahan di sini guru-guru hebat jangan mudah mengeluh, mudah menulis di medsos keluhan-keluhan kita. Wali murid yang seperti ini, murid yang seperti ini ya. Mudah-mudahan tidak dikeluhkan, tapi sabar artinya adalah melakukan sesuatu yang menjadi solusi kita, bukan mengeluh. Nanti kita akan tidak ikhlas ya. Dengan kesabaran, solusi-solusi yang kita buat akan menimbulkan rasa keikhlasan kita. Ikhlas karena Allah, mudah-mudahan rezeki gaji yang kita peroleh jadi gaji yang barokah untuk menghidupi keluarga kita, anak-anak kita. Cukup sekian saja. Saya mohon maaf apabila dalam mengantarkan acara ini kurang berkenan. Mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada modul berikutnya.